Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad Jadid akan menjelaskan rangkuman buku studi pesantren khususnya halaman 64 sampai 78 dengan rekan saya. Saya akan menjelaskan 3 perihal, yaitu perkembangan pendidikan Islam tradisional akhir abad ke-19, jaringan ulama Indonesia dengan Mekah dan Kairo, serta rekayasa Shock-Horgonji. Perkembangan pendidikan Islam tradisional pada akhir abad ke-19, yaitu laporan pemerintah Belanda tahun 1931 tentang lembaga-lembaga pendidikan penduduk asli Jawa, mencatat jumlah lembaga Islam tradisional, pengajian pesantren, dan jumlah muridnya di wilayah-wilayah kabupaten yang kuat keislamannya, yaitu Kabupaten Cirebon jumlah lembaganya ada 190 dengan jumlah murid 2763, Semarang lembaganya 95 jumlah murid 1140, Kendal 60 lembaga dan 928 murid, Demak 7 lembaga 519 murid, Grobogan 18 lembaga 365 murid, Kedul 5 lembaga 0 murid, Surabaya dan Mojokerto 410 lembaga 4.762 murid, Gresik 238 jumlah murid 2.630, dan lain-lain, kecuali Kesultanan Yogyakarta dengan jumlah murid sebanyak 222.663 orang. Jaringan ulama Indonesia dengan Mekah dan Kairo, yaitu pada akhir abad ke-19 muncul beberapa ulama kelahiran Indonesia yang diakui ketinggian ilmunya di Timur Tengah. Mereka menjadi pengajar setiap di Masjid Mekah. Setiap syekh seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib di Minangkabau, dan Syekh Mahfud. Salah satu hal yang cukup menarik dari perkembangan ini ialah bahwa para pelajar dari berbagai daerah yang melanjutkan pelajaran di Mekah biasanya baru dianggap dapat menyempurnakan pelajaran setelah memperoleh bimbingan terakhir dari ulama kenamaan kelahiran Indonesia tersebut. Yang terakhir yaitu jumlah ulama dari Indonesia mendirikan sendiri madrasahnya di Mekah dan Madinah, misalnya Madrasah Darul Uum Al-Diniyah. Terus hal ini menyambung pada proses homogenitas kitab-kitab yang dipakai di pesantren-pesantren seluruh Indonesia dan proses homogenitas paham keagamaan serta kehidupan kultural para kiai di Indonesia. Selain itu, semakin meningkatnya mutu keilmuan kiai sebagai hasil dari lamanya mereka mengikuti pelajaran di Mekah juga menyebabkan mutu pesantren meningkat hingga dapat mengandung santri yang lebih banyak lagi. Para kiai juga banyak yang mulai memperkenalkan semangat dan sistem baru dalam pendidikan madrasah diperkenalkan. Rekayasa Shock-Horgonji. Ini bab yang terakhir, yaitu menguatnya pengaruh Islam pesantren dan kiai di Indonesia merasakan pemerintah jajahan. Berbagai pemberontakan muncul di berbagai daerah. Pemberontakan terbesar tampaknya yang diteliti oleh Kartono Kartodirjo. Kegelisahan pemerintah jajahan itu mengundang Shock-Horgonji melakukan penelitian selama 6 tahun di Mekah. Menjelang memasuki abad ke-20, sekolah-sekolah tipe barat untuk penduduk ini dibuka dan dikembangkan oleh Belanda. Tujuannya, sebagaimana dijelaskan oleh Harry J. Banda, ialah untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonial Belanda dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa.
Ini berarti anak-anak muda yang cerdas dan penuh ambisi akan semakin lebih tertarik kepada pendidikan barat, sebab mereka akan menikmati kesempatan memperoleh pekerjaan pada sektor birokrasi dan perusahaan modern yang semakin terbuka bagi penduduk pribumi. Itu dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.